pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita sama-sama ikuti program pendidikan Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, topik yang akan kita bahas adalah tentang pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Jadi setelah reformasi ini ada dua undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada zaman pemerintahan Habibie, dan kemudian undang-undang itu ketika diterapkan itu ada beberapa gejolak di daerah. Akhirnya pada zaman pemerintahan Megawati, undang-undang itu diperbaiki, lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Nah, sebetulnya antara undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ini model-model yang dipakai adalah sama. Hanya ada beberapa modifikasi. Di antaranya kalau Undang-Undang 2299 itu kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, wali kota itu dipilih oleh DPRD, maka Undang-Undang 32 Tahun 2004 itu dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian yang membedakan lagi, undang-undang yang lama yaitu 2299 itu DPRD itu punya kewenangan ya, untuk mengimpeach kepala daerah. Undang-undang yang baru itu kewenangan itu tidak diberikan. Nah, itu adalah perbedaan yang sangat prinsipil. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana konstruksi sistem pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nah, kita lihat gambar ini. Jadi pada pemerintahan tingkat nasional, di sini ada DPR, ada Presiden dan DPR. Inilah satu lembaga milik rakyat yang orang-orangnya itu ditentukan oleh rakyat sendiri, yaitu dengan cara memilih lewat pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga baik presiden maupun anggota DPR itu legitimate, artinya sah, dilihat dari satu pertanggungjawaban publik karena mendapatkan legitimasi oleh rakyat karena dipilih. Bahwa nanti ada ketidakpuasan itu soal lain. Tetapi dari satu proses sistem demokrasi, maka tidak ada lagi anggota DPR yang diangkat seperti zaman Soeharto, tidak ada. Semua dipilih. Presiden pun juga dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian Presiden itu memiliki kewenangan eksekutif, sedangkan DPR itu punya kewenangan anggaran, kemudian legislasi yaitu membuat undang-undang, dan kemudian adalah pengawasan. Itu kewenangan yang dimiliki oleh DPR. Nah, kewenangan eksekutif yang dimiliki oleh Presiden dan para menterinya, maka sebagian kewenangan itu ya itu kemudian diserahkan kepada daerah otonom. Jadi yang diserahkan kepada daerah otonom itu adalah kewenangan milik presiden, bukan kewenangan milik DPR ya. Nah, ini banyak yang salah paham. Dikira kewenangan itu kewenangan milik DPR, tidak. DPR tidak menyerahkan kewenangan kepada DPRD
provinsi, apalagi DPRD kabupaten kota. Tidak. Yang diserahkan kepada daerah otonom itu adalah kewenangan eksekutif milik presiden dan para menterinya. Nah, di sini ada menteri yang bertanggung jawab atas pemerintahan daerah itu adalah Menteri Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri. Nah, Kementerian Dalam Negeri inilah yang dipercaya oleh presiden untuk mengawasi dan menyukseskan otonomi daerah. Nah, di sini kita lihat pada tingkat provinsi, maka di sini ada dua lembaga yang penting di dalam daerah otonom provinsi, yaitu gubernur dan DPRD. Semuanya dipilih. Ya. Pada kabupaten kota juga ada dua lembaga, yaitu bupati atau wali kota dan DPRD. Nah, gubernur dan DPRD ini adalah alat-alat milik rakyat daerah otonom setempat. Sehingga bupati, DPRD, anggotanya itu dipilih oleh rakyat. Nah, pada tingkat gubernur, maka gubernur ini juga diangkat oleh pemerintah pusat sebagai wakil pemerintah. Jadi ada fungsi ganda untuk gubernur, tapi tidak untuk bupati wali kota. Jadi kalau gubernur di samping sebagai alat daerah otonom juga sebagai wakil pemerintah. Nah, wakil pemerintah itu mendapatkan kewenangan namanya dekonsentrasi, yaitu kewenangan melaksanakan kebijakan administrasi pemerintah pusat. Sedangkan sebagai kepala daerah otonom, kewenangannya adalah kewenangan desentralisasi, yaitu kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom. Nah, sementara untuk bupati, wali kota, dan DPRD kabupaten kota itu hanya kewenangan desentralisasi, tidak memiliki kewenangan dekonsentrasi. Nah, baik itu untuk provinsi maupun kabupaten kota, maka ada perangkat daerah, yaitu dinas, badan, dan kantor. Kemudian karena urusan pemerintahan itu juga masih ada 6 urusan yang dipegang pusat, maka pemerintah pusat juga membentuk kantor-kantor cabang ada di daerah. Itulah yang kita kenal dengan namanya instansi vertikal. Jadi seperti Kementerian Agama itu memiliki kantor di provinsi juga di kabupaten. Karena agama itu tidak serahkan kepada daerah, tidak diotonomikan daerah, tapi masih dipegang pusat. Sekarang kita lihat cara kerjanya di dalam sistem pemerintahan daerah. Gubernur di sini kita lihat lembaga-lembaga yang penting di provinsi ini adalah DPRD, kepala daerah, kemudian ini ada birokrasi, pemerintahan daerah ini isinya birokrat, kemudian memberikan pelayanan pada rakyat. Nah, kemudian ini ada garis merah ini menunjukkan fungsi ganda gubernur. Di samping sebagai kepala daerah otonom juga wakil pemerintah. Kemudian tugasnya wakil pemerintah itu adalah Bidmas, yaitu memberikan pembinaan dan pengawasan. Pengawasan kepada daerah otonom provinsi dan pengawasan kepada daerah otonom kabupaten kota. Nah, sekarang pertanyaannya, urusan-urusan apakah ya dari pemerintah pusat yang kemudian diserahkan kepada daerah otonom itu? Nah, di sini kita lihat ya, untuk 6 urusan, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi,
moneter dan fiskal nasional, agama, ada 6, ini tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Lainnya itu diserahkan kepada daerah otonom provinsi, daerah otonom kabupaten kota. Itulah yang disebut dengan urusan sisa kewenangan. Sisa dari 6 ini maksudnya. Maka dikatakan otonomi yang luas. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, kalau sisanya itu diserahkan kepada daerah otonom provinsi dan daerah otonom kabupaten kota, terus caranya untuk provinsi itu yang mana dan bagian yang untuk kabupaten yang mana? Nah, di sini ada satu ketentuan, yaitu dilihat dari namanya eksternalitasnya dan efisiensinya. Kalau kewenangan itu, urusan itu tuh lebih efektif dilaksanakan oleh provinsi, maka menjadi kewenangan provinsi. Kalau lebih efektif dilaksanakan oleh kabupaten kota, maka itu akan menjadi kewenangan kabupaten kota. Nah, sehingga di sini teman-teman semua kita lihat, jadi pemerintah pusat itu kewenangannya terbatas, pemerintah provinsi itu sifatnya lebih pada koordinasi. Sedangkan kewenangan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten kota itu yang luas, yang real itu ada di kabupaten kota. Nah, sekarang kita lihat ya pada gambar ini, tadi saya jelaskan bahwa status gubernur itu di samping sebagai kepala daerah otonom juga sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, kalau saya gambar pemerintah pusat itu ketika melihat gubernur sebagai wakilnya di daerah, maka terbentuklah yang namanya wilayah administrasi provinsi. Oleh karena itu menggunakan asas dekonsentrasi. Ketika melihat provinsi sebagai daerah otonom, maka dilihat sebagai daerah otonom dengan asas desentralisasi. Sehingga disinilah kita lihat gambar ini, kedudukan provinsi itu satu sisi sebagai wilayah administrasi, satu sisi sebagai daerah otonom provinsi. Nah, sekarang berbeda dengan provinsi adalah kota. Kalau kota, maka pemerintah kota itu hanya sebagai daerah otonom, karena dia bukan kepala daerahnya, tidak merangkap sebagai wakil pemerintah pusat, tapi dia di bawah pengawasan, yaitu pengawasan wakil pemerintah pusat, yaitu gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, sekarang urusan pemerintahan itu yang tadi saya jelaskan, yaitu di luar 6 urusan yang masih dipegang oleh pemerintah pusat, maka kita lihat di sini ada 31 semuanya, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum. Ya. Nah, kemudian yang juga penting di dalam lembaga-lembaga penyelenggaraan otonomi daerah itu adalah adanya pengaturan. Ya, kita lihat pada keuangan Pemda ini ada namanya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Ini yang menjadi nyawanya otonomi daerah adalah dana perimbangan, yaitu terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Ini yang penting di dalam otonomi daerah, karena ini adalah dana dari APBN yang diserahkan kepada daerah otonom. Nah, kemudian sebagai aparatur yang menyelenggarakan otonomi daerah itu adalah Sekda, dan membawai di situ ada biro, dan kemudian juga membawai namanya dinas dan LTD, lembaga ya, lembaga teknis daerah, itu bisa berupa badan, bisa berupa kantor. Nah, yang menarik di dalam otonomi daerah ini adalah status desa. Desa itu dia tidak menjadi bagian dari otonomi formal, tetapi otonomi adat.
Nah, ini nanti bisa kita bahas pada kesempatan yang lain, ya. Kemudian yang terakhir yaitu tentang pengawasan. Tadi sudah kita katakan bahwa otonomi daerah itu adanya kebebasan masyarakat daerah untuk menentukan bupati, wali kota, gubernur, menentukan siapa anggota DPRD. Setelah itu juga kebebasan untuk membuat peraturan daerah dan membuat APBD. Nah, kebebasan itu kalau tidak diawasi, itu bisa kemana-mana, bahkan bisa minta merdeka. Oleh karena itu, maka harus ada pengawasan. Pengawasan itu ada pengawasan politik oleh DPRD dan masyarakat sipil, civil society, kemudian ada pengawasan fungsional itu oleh aparatur pusat, ya, termasuk BPK, termasuk juga dari inspektorat, ya, baik dari pusat, provinsi, dan kabupaten sendiri, dan ada lagi namanya pengawasan peradilan. Nah, pengawasan peradilan ini adalah mengawasi, ya, tindakan-tindakan birokrat daerah apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Kalau tidak, maka bisa diluruskan, bisa berupa pembatalan kebijakan, bisa berupa, ya, pelurusan atau bisa pencabutan, bisa pembetulan, bahkan bisa dikenakan sanksi pidana kalau itu adalah bentuknya kriminal. Nah, itulah teman-teman semua mahasiswa, ya. Jadi sebagai satu penutup dalam sesi ini, maka saya mencoba untuk membuat resum dari diskusi kali ini bahwa, ya, pengaturan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang 32 tahun 2004, maka status provinsi itu campur. Satu sisi adalah sebagai wilayah administrasi, sisi yang lain adalah sebagai daerah otonom. Oleh karena itu, maka gubernur itu juga memiliki fungsi ganda. Satu sebagai kepala daerah otonom, dan yang kedua adalah sebagai wakil pemerintah pusat. Wakil pemerintah pusat punya kewenangan untuk mengawasi, membina, dan melakukan satu tindakan kepada bupati dan wali kota. Kemudian kalau bupati wali kota itu hanya sebagai kepala daerah otonom. Konsekuensinya daerah kabupaten kota hanya sebagai daerah otonom. Nah, untuk membantu menyelenggarakan pemerintahan daerah itu, maka di daerah dibentuk birokrat daerah yang terdiri atas dinas, badan, dan kantor. Itu semua adalah lembaga milik daerah otonom, bukan lembaga milik pemerintah pusat. Sehingga yang membiayai, yang membina, yang memelihara, yang mengembangkan aparaturnya itu adalah daerah otonom, bukan pemerintah daerah pusat. Dan yang terakhir, supaya pemerintah daerah itu tidak melaju kencang sehingga bisa memisahkan diri dari NKRI, maka ada satu sistem pengawasan, baik itu pengawasan politik, pengawasan fungsional, pengawasan peradilan, dan juga pengawasan dari masyarakat. Sehingga otonomi daerah itu betul-betul bisa mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, yaitu demokratisasi pada masyarakat lokal dan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat setempat. Demikian teman-teman semuanya, apa yang bisa kami sampaikan. Tentunya ini sangat singkat, dan untuk lebih mendalam lagi bisa membaca pada modul yang saya tulis, yaitu administrasi pemerintahan daerah. Demikian, sampai berjumpa pada kesempatan yang lain. Terima kasih.